Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita yang tidak terhingga. Salawat serta salam selalu kita haturkan, kita persembahkan ke junjungan kita, kekasih kita yang mengasihi kita melebihi siapapun juga, Nabi kita Muhammad SAW, dan kepada seluruh kerabat, seluruh sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, sengaja kami pada malam ini bersama Ustadz Ismail dan juga Ustadz Salahuddin, Habib Hamid Assegaf, begitu pula Habib Huzaif Al-Gadri, untuk menyampaikan segala keputusan yang telah kita musyawarahkan bersama Abuya Mudirul Ma'had Al-Habib Zain bin Hasan Baharun Hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah menjaga beliau, menguatkan dan juga membantu menolong perjuangan beliau sehingga beliau dan kita semuanya bisa benar-benar merealisasikan apa yang dicita-citakan Abuya Habib Hasan Baharun. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita menimbang-nimbang, kita bermusyawarah bukan hanya sekali pertemuan, bahkan berkali-kali selama seminggu ini, dengan berbagai pertimbangan yang kita pertimbangkan dan kita musyawarahkan, maka kemudian beberapa keputusan kita dapatkan, yang nantinya secara resmi akan dibacakan oleh wakil saya, Ketua dari Wakil Hasaniyah, dan juga akan saya uraikan, ya. Yang pertama adalah mungkin kembalinya para santri, ya, tidak bisa kita lakukan sekarang atau pada waktu yang dekat ini, tapi kita akhirkan nanti, dan itu pun dengan cara berkala, bertahap kembalinya sesuai dengan yang telah kita putuskan. Ya, demikian itu dikarenakan bukan berarti kita ini takut dengan penyakit corona yang notabene-nya adalah corona itu adalah suatu makhluk Allah, ya, yang sangat kecil, bahkan nggak kelihatan kecuali dengan mikroskop, ya, gitu ya. Tidak sama sekali, apalagi yang kecil. Yang besar aja insya Allah kita nggak takut, ya, apalagi yang kecil. Tapi di sini kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berwaspada, ya, untuk berhati-hati. Jangan sampai kita itu mendekati sesuatu sebab-sebab yang kita itu bisa binasa karenanya. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Janganlah kalian itu membinasakan diri kalian. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, la dirara wala dirar. Jadi nggak boleh kita itu membahayakan diri maupun membahayakan orang lain. Nah, semua tindakan dan unsur yang menjurus ke sana maka itu dilarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah yang memprakarsai, ya, social distancing ini, dan itu diakui oleh pihak Barat dan para pakar-pakar medis, ya. Setelah mereka itu mengungkap sejarah, ternyata pertama kali yang menerapkan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan apa yang diperintahkan Nabi SAW itu justru tersebutkan di dalam hadis yang sahih muttafaq alaih, di mana Nabi SAW bersabda, idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a ta'unu bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Yang artinya, jikalau kalian itu mendengar di suatu kota atau di suatu tempat ada sebuah ta'un atau sebuah wabah, ya, yang lagi muwabah, maka hendaknya jangan kalian masuk. Jadi jangan ke sana. Nah, sementara kalau seumpama terjadi wabah itu, kalian ada di tanah itu, ada di kota itu, jangan kalian keluar. Nah, ini jelas, ya. Ternyata Nabi SAW itu sangat tahu, sangat pandai, ya, sangat handal dalam ilmu kedokteran. Artinya ilmu kedokteran yang tidak pernah dipelajari, tapi dengan pemberitaan daripada Allah Ta'ala, sehingga Nabi SAW sangat tahu bahwasanya satu-satunya cara untuk memutuskan rantai penularan itu, ya, adalah dengan cara social distancing ini atau lockdown. Alhamdulillah kita terapkan. Kenapa? Nabi SAW memerintahkan gitu.
Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk waspada. Ya, karena Nabi SAW di dalam hadisnya bersabda, fir minal mazum firaraka minal asad. Hendaknya kalian itu lari daripada orang yang terkena penyakit kusta seperti larinya kalian daripada harimau. Nah, jadi kita paham ya. Jadi Nabi SAW kenapa menggambarkan seperti harimau? Manusia kuat mana sih yang berani untuk menghadapi harimau gitu? Dan apa gunanya kalau kita itu menghadapi harimau? Sehingga apa? Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri pada harimau itu adalah lari. Lari sejauh-jauhnya. Nah, itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita melihat itu ada harimau, ngapain kita mau dekat? Mau sok-sokan, itu dilarang dalam Al-Quran dan sebagainya. Oleh karenanya, jadi di dalam hal ini ada dua hal ya yang terjadi, yaitu tahawur dilarang, ya. Jadi tahawur itu meremehkan dengan kita mengatakan bahwa corona itu nggak ada. Jadi kami punya banyak kenalan para dokter dan sebagainya yang mereka juga sampai ke taraf profesor dan sebagainya menyampaikan kepada kami bahwasanya memang corona itu ada. Dan corona itu bukan terjadi di Indonesia saja. Artinya kalau seumpama ada indikasi bahwasanya corona itu dijadikan sebagai bahan politik dan sebagainya, maka tidak benar juga ya, karena itu terjadi di dunia. Oleh karena itu pertimbangannya, maka mungkin untuk sementara ini dalam waktu dekat ini kita tidak memerintahkan para santri untuk kembali dahulu, menunggu sampai pada waktu yang ditentukan. Nah, nanti secara berkala, secara bertahap kami akan hubungi melalui perwakilan-perwakilan kapan mereka itu harus kembali dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu yang pertama yang kita putuskan. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya kembalinya para santri itu harus sesuai dengan kebijakan protokol pemerintah. Kenapa? Di sini kita harus pahami benar-benar ya, dan harus kita bisa membedakan, dan itulah seorang yang profesional, dan kita dituntut untuk menjadi seorang yang profesional di dalam agama kita. Innallaha yuhibbul mu'minal qawi minal mu'minid dhaif. Wa fi kullin khair, kata Nabi SAW. Tapi orang yang lebih kuat itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Orang yang lebih profesional itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, maka di sini masalah COVID-19 itu bukan masalahnya ulama. Ini masalahnya ilmu medis atau para dokter, ya. Nah, oleh karena itu mereka kemudian berkoordinasi dengan para ulama. Di sini MUI, baik itu MUI pusat maupun MUI setempat, bahwasanya memang harus ada penerapan aturan-aturan yang mereka mengatur, lalu kita membackupnya dengan aturan-aturan agama yang kita ketahui, dan selama itu tidak bertentangan dengan agama syariat Islam, maka kita iakan. Maka nanti para santri hendaknya mereka mengikuti ketentuan pondok sesuai dengan kebijakan protokol pemerintah yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, di antara poin-poin yang paling penting adalah kita tidak mau kehilangan anak-anak didik kami yang kami didik selama bertahun-tahun atau bahkan ada yang setahun, ya, yang sudah baik akhlaknya, sudah baik akidahnya, sudah baik pembinaan keimanan dan ketakwaannya, kemudian setelah itu kembali lagi kepada kami dalam keadaan tidak sempurna atau tidak seperti yang kita inginkan. Kami sangat berpengalaman, jangankan sampai kami ketinggalan atau tidak melihat mereka 50 hari. Kalau mereka itu izin karena sesuatu yang mendesak, karena sakit atau karena ada perkawinan dan hajat yang lainnya yang mendesak, kami izinkan 3 hari saja. Ketika mereka kembali ke pondok pesantren sudah lain keadaannya. Apalagi sampai 50 hari, apalagi sampai sekian bulan ini, entah sampai kapan ini. Oleh karena itu maka kami mengharapkan kepada setiap wali santri, bahkan mewajibkan ya kepada setiap wali santri untuk mempunyai parabola TV Dalwa TV. Gunanya apa? Gunanya ada 2. Yang pertama, supaya anak-anak itu di rumah tetap seakan-akan mereka di pondok. Jadi semua aktivitas yang di pondok kita akan salurkan melalui Dalwa TV. Bahkan materi pelajaran-pelajaran yang harusnya mereka dapatkan tetap kita akan salurkan kepada mereka juga melalui TV Dalwa. Oleh karena itu, insya Allah ke depan, ya, beberapa hari yang akan datang kita akan buat 2 saluran, sehingga saluran untuk orang tua, untuk hiburannya juga ada. Jadi bukan cuma pelajaran saja, ya, tapi juga ada 1 saluran yang khusus untuk anak santri untuk belajar.
Nah, jadi supaya tidak ketinggalan yang ini, yaitu karena dua-duanya itu adalah sasaran dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, dan kita sebagai pejuang yang semoga Allah ridhoi sebagai pejuang, kita itu harus perjuangkan dua-duanya, bukan hanya santri, tapi yang bukan santri pun juga kita harus perjuangkan. Oleh karena itu, nanti kita akan umumkan setiap daerah, ya, siapa perwakilannya yang menjadi kontributor, dan itu sudah disubsidi daripada Abu Yahya Habib Zain, itu harus dimiliki guna supaya mereka itu tetap mendapatkan materi-materi pelajaran seperti yang mereka dapatkan selama ini. Karena nanti ketika bulan Maulid, yaitu semester pertama, ujiannya itu ya tetap dengan materi yang diajarkan itu. Jadi ketika mereka itu kembali entah kapan ke pondok pesantren, dan semoga dalam waktu yang dekat ya, itu mereka itu tinggal meneruskan pelajaran yang sudah diajarkan selama ini melalui TV Dalwa itu. Nah, oleh karena itu maka penting kiranya untuk semuanya para wali santri untuk memilikinya. Nanti akan kami umumkan supaya tidak disalahgunakan siapa perwakilannya, kontributornya dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, para wali santri daripada santri-santri yang baru, kami sudah membuat website ya resmi daripada Pondok Pesantren Dalwa untuk penerimaan secara online, dan kami juga mempunyai perwakilan. Oleh karena itu nanti akan dibacakan oleh Habib Hamid apa saja yang perlu dilakukan oleh para santri yang sudah mendaftar online, ya, karena belum tentu yang mendaftar online itu pasti diterima. Harus melalui tahapan-tahapan yang telah kami atur. Kan di antara tahapannya ya kami tidak menerima ya murid terutama santriwati yang dari kalangan SMA masuknya, kecuali harus ada rekomendasi dari orang yang berpengaruh yang kita kenal bahwasanya dia nggak pernah narkoba, nggak pernah pacaran. Nah, itu salah satu yang nantinya akan disampaikan oleh perwakilan-perwakilan. Begitu pula nanti sesampainya di sini, kalau bukan melalui perwakilan yang kami setujui dan kami sepakati, maka nanti ada yang namanya interview, dan sedikit sekali yang selamat. Jadi jangan kalau sekiranya mondoknya itu terpaksa atau karena ada masalah, ya jangan dilanjutkan. Karena nanti interview kita ini mungkin melebihi daripada interview yang ada daripada polisian dan sebagainya ya. Nah, jadi itu semuanya untuk menjaga supaya yang ada di pondok itu tidak menjadi rusak, tapi yang ada itu justru menjadi jadi baik juga dengan lingkungan yang baik itu, bukan malah sebaliknya. Itu maksud tujuan kita, tidak ada maksud tujuan apapun. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah ijazah, ya, tidak bisa diambil kecuali setelah setahun. Jadi kalau siap, silahkan. Kalau nggak siap, ya silahkan. Karena kami tidak mau dijadikan sebagai batu loncatan. Itu maksud tujuan daripada Abu Yahya Habib Hasan yang mendirikan Pondok Pesantren Darul Dakwah. Selanjutnya, ayo kita simak benar-benar keputusan yang telah diputuskan oleh Abu Ya Mudirul Ma'had Al-Habib Zain bin Hasan Baharun. Semoga Allah menjaga beliau dan menjaga para asatidzah dan para guru-guru serta semua para santri dan santriwati Ponpes Dalwa serta keluarganya, para wali santri dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah jaga daripada segala macam wabah, segala macam bencana, segala macam ujian dan cobaan daripada Allah Ta'ala, dan semoga semuanya memetik hasil yang baik daripada ujian dan cobaan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni. Dan ayo kita dengar sama-sama daripada Al-Habib Hamid Asgar. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat Pondok Pesantren Darul Dakwah tentang prosedur kepulangan santri ke pondok dan penerimaan santri baru Pondok Pesantren Darul Dakwah tahun pelajaran 1441-1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil keputusan musyawarah Dewan Pengasuh dan Majelis Pengurus serta asatidzah Pondok Pesantren Darul Dakwah pada tanggal 3 dan 4 Juni 2020 Masehi, sehubungan masa COVID-19, maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut. A. Prosedur ketentuan santri kembali ke pondok. 1. Masa kembali santri ke pondok dimulai dari tanggal 1 Dzulqa'dah bertepatan dengan 22 Juni 2020 secara bertahap, berkala dan sesuai jadwal ditetapkan oleh pondok pusat. 2. Santri yang akan kembali ke pondok harus melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing sejak ketentuan ini diumumkan. 3. Selama masa karantina mandiri, setiap santri harap menghindari kontak langsung dengan orang lain,
menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menjaga daya tahan tubuh. 4. Jika terpaksa keluar untuk keperluan darurat, diharuskan sesuai dengan protokol kesehatan pada masa COVID-19, seperti memakai masker, sarung tangan, cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. 5. Proses kembali ke pondok dengan syarat membawa surat keterangan sehat yang dikoordinir oleh perwakilan Dalwa di daerahnya masing-masing, yang telah ditunjuk secara resmi untuk mengkoordinir dan mengawal proses pemeriksaan rapid test dan swab test dengan biaya mandiri, yaitu ditanggung oleh wali murid masing-masing. 6. Pihak pengantar, yaitu sopir atau orang tua, dipastikan tidak terpapar COVID-19. 7. Melengkapi protokol perjalanan masa COVID-19 atau surat kesehatan dan hasil rapid test. 8. Pemberangkatan menunggu pemberitahuan dari pengurus pusat yang diinstruksikan melalui pengurus perwakilan. 9. Proses kepulangan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan yang dikoordinir oleh perwakilan. 10. Khusus untuk santri putri, diantar langsung oleh orang tua atau wali santri yang muhrim atau pengurus yang ditunjuk oleh perwakilan sesuai dengan peraturan pondok yang sejalan dengan hukum syar'i. 11. Seluruh santri yang datang, pelaksanaannya dilakukan di Dalwa baru, sebagaimana tempat penjemputan sewaktu kepulangan kemarin. B. Prosedur penerimaan santri baru. 1. Proses pendaftaran dilakukan secara langsung di perwakilan pesantren Darul Dakwah bagi daerah yang sudah dibentuk secara resmi, yang datanya bisa dikonsultasikan langsung dengan pengurus pondok pusat. 2. Bagi calon santri yang sudah mendaftar melalui jalur online, bisa menunjukkan bukti pendaftaran berupa print out formulir atau NIK kepada pengurus perwakilan. 3. Proses seleksi penerimaan atau interview dan tes penentuan kelas dilakukan oleh pengurus perwakilan daerah di setiap daerahnya. 4. Pembayaran biaya pendaftaran juga dilakukan setelah dinyatakan diterima sebagai santri baru pada saat pendaftaran di perwakilan. 5. Prosedur pemberangkatan ke pondok pesantren Dalwa akan diatur dan ditentukan oleh pengurus pusat melalui instruksi kepada perwakilan di masing-masing daerah. 6. Prosedur pemberangkatan harus memenuhi ketentuan dari pengurus dan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana ketentuan bagi santri lama yang kembali ke pondok. 7. Bagi daerah yang tidak ada perwakilan, maka bisa melakukan proses dan prosedur pendaftaran di kantor alumni Dalwa Al-Hasaniyah. C. Proses pembelajaran masa COVID-19. 1. Proses pembelajaran bagi santri lama dan santri baru yang belum bisa berada di pondok, yang masih berada di rumah, dan diwajibkan mengikuti pembelajaran melalui media Dalwa TV. 2. Wali santri diharuskan selalu mengawasi dan memastikan agar putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran melalui Dalwa TV. 3. Dalam rangka memastikan setiap santri mengikuti pembelajaran dengan baik dan seksama, maka akan diadakan ujian berkala secara online, yang materinya akan diambil dari materi-materi yang telah diberikan melalui Dalwa TV. 4. Pondok pesantren Darul Dakwah betul-betul menginginkan untuk menghadirkan keseharian kehidupan di pesantren Dalwa di rumah keluarga santri, sehingga setiap rumah wali santri wajib memiliki Dalwa TV. 5. Jadwal pembelajaran akan diatur dan diumumkan melalui perwakilan daerah dan berbagai media sosial, terutama melalui Dalwa TV. 6. Pemasangan sarana perangkap siaran Dalwa TV atau parabola wajib bagi seluruh santri, dan pelaksanaan pemasangannya akan dikoordinir oleh perwakilan alumni Dalwa
dan perwakilan penerimaan santri baru yang telah ditunjuk. 7. Harga parabola untuk wilayah Jawa sebesar Rp1.050.000 dan untuk luar Jawa sebesar Rp1.200.000 termasuk biaya pemasangan dan subsidi silang atas instruksi Abuya Habib Zain Baharun. Demikian maklumat ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangil 13 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan 5 Juni 2020 Masehi. Pimpinan pesantren Al-Ustadz Ali Zainal Abidin Ibn Hasan Baharun. Ya, itulah apa yang telah kami putuskan bersama-sama Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun. Maka mohon disebarkan, di-share seluas-luasnya supaya semuanya sampai kepadanya maklumat ini. Itulah yang harus kami sampaikan kepada antum semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.